Halo semuanya, kali ini aku akan membahas tentang workbook proses manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000. Seperti yang kita tahu bahwa manajemen risiko merupakan inti dari keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang baik dan berhasil itu kuncinya ada pada penerapan manajemen risiko yang baik dan benar. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui bagaimana proses manajemen risiko yang tepat dan benar sehingga mampu meningkatkan performa keselamatan di organisasi atau perusahaan. Sebelumnya kalian pernah tahu bagaimana proses manajemen risiko itu dilakukan? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bareng. Nah, proses manajemen risiko itu bisa kita definisikan sebagai kegiatan kritikal dalam manajemen risiko karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun. Proses manajemen risiko sendiri terdiri dari 3 proses besar. Yang pertama ada penetapan konteks atau establishing the context. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Dan yang ketiga ada penanganan risiko atau risk treatment. Lalu kita masuk ke tahap yang pertama. Jika kita berbicara tentang proses manajemen risiko, maka yang harus kita lakukan paling utama dan seringkali terlewatkan adalah proses penetapan konteks. Jadi di tahap ini kita harus menentukan konteksnya ini apa sih, dalam rangka apa sih kita melakukannya di proses manajemen risiko. Secara garis besarnya, kenapa kita harus melakukan tahap ini agar kita dapat mengidentifikasi hazard dan resiko, serta kita juga dapat melakukan penanganan atau mitigasi untuk pencegahan kecelakaan dan insiden yang tidak diinginkan. Kita dapat menerapkan konteks manajemen risiko ini pada saat perusahaan baru berdiri, atau bisa di tengah pada saat pekerjaan sudah terjadi, atau bisa pada saat perubahan-perubahan. Sebenarnya, tahapan konteks manajemen risiko perlu dilakukan pada setiap terjadinya perubahan. Jadi bukan hanya berdasarkan jangka waktu atau berkala sesuai SOP. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses penilaian risiko, di mana kunci dari menilai manajemen risiko adalah di penilaian risiko. Proses penilaian risiko sendiri terdiri dari 3 hal. Yang pertama, identifikasi risiko. Setelah menetapkan konteks dari manajemen risiko tersebut, selanjutnya kita melakukan tahapan identifikasi risiko, yang mana kita perlu mengidentifikasi risiko-risikonya apa aja. Identifikasi risiko yang baik tentu berhubungan sekali dengan pengenalan hazard yang baik dan tepat, yang tentunya jangan sampai terjadi kesalahan pengenalan hazard dan risiko. Jika di awal kita sudah salah mengenali mana hazard dan risiko serta konsekuensinya, maka dalam identifikasi risikonya bisa jadi tertukar, misalkan antara risiko A dengan konsekuensi A. Nah, dalam hal tersebut penting sekali untuk kita cermat mengamati ketiga hal tersebut. Dalam konteks manajemen risiko, identifikasi risiko yang baik dan benar berhubungan dengan konteks yang kita tetapkan di awal. Kemudian akan berlanjut kepada analisa risiko. Yang selanjutnya pada tahapan yang ketiga adalah analisa risiko. Dari identifikasi risiko yang baik, benar, dan tepat akan menghasilkan analisa risiko yang tepat dan benar juga. Pada tahap ini diperlukan sekali pengetahuan tentang keamanan dan kedalaman dari analisinya, sehingga akan berlanjut pada tahap berikutnya yang disebut dengan evaluasi risiko. Lalu tahapan terakhir dari penilaian risiko adalah evaluasi risiko. Analisis yang tepat dan mendalam tentu akan menghasilkan evaluasi risiko yang tepat dan baik juga. Nah, evaluasi risiko yang baik dan tepat ini akan berpengaruh pada proses berikutnya. Selanjutnya ada tahapan perlakuan risiko. Dari proses penilaian risiko yang baik dan benar tentunya akan menghasilkan tahapan perlakuan risiko. Memperlakukan risiko yang ada berhubungan dengan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pada tahapan-tahapan sebelumnya, apabila kita lakukan dengan bagus, terstruktur, sistematis, dan tepat sasaran, maka nanti kita akan tepat sasaran dalam memperlakukan risiko yang ada. Di samping proses tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan sebelumnya, penting juga untuk kita mengingat bahwa dalam setiap tahapan itu ada proses pemantauan dan peninjauan, mulai dari penentuan konteks sampai perlakuan risiko. Dan juga ada tahapan komunikasi dan konsultasi. Jadi perlunya ada komunikasi, kemudian timbal balik atau umpan balik pada setiap tahapan yang kita lakukan, baik pada saat penentuan konteks hingga perlakuan risiko.
Sehingga komunikasi, pemantauan, dan peninjauan itu bukan dilakukan setelah penanganan resiko, tetapi pada setiap tahapan yang kita lakukan itu. Nah, karena kita udah mengetahui nih bagaimana proses-proses dalam manajemen resiko, kita bisa masuk langsung ke studi kasus manajemen resiko. Ada 5 langkah dalam melakukan penerapan pada studi kasus manajemen resiko. Langkah yang pertama, kita harus menentukan konteks internal dan eksternal. Lalu dilanjut ke langkah yang kedua, kita menentukan identifikasi resiko. Langkah yang ketiga, analisa risiko hingga kriteria risiko, dan analisis dan evaluasi resiko. Langkah yang keempat, pelakuan risiko dan pemantauan dan tinjauan. Dan yang terakhir, langkah kelima itu komunikasi dan konsultasi. Nah, yang pertama kita masuk ke langkah konteks internal dan eksternal. Di dalam langkah pertama ini ada tinjauan industri sebagaimana yang sudah dipaparkan. Saya tidak akan membacakan teksnya, bisa di-pause untuk dibaca. Nah, setelah adanya tinjauan industri, lalu kita masuk ke arahan strategis. Di sini saya juga tidak akan membacakan teksnya, tapi sebagai informasi kami telah menetapkan selera resiko dan toleransi resiko untuk Snail Railway sebagai berikut. Yang pertama, selera resiko kurang dari sama dengan ekspor risiko-risiko 3x3 dan toleransi resiko deviasi 10% dari KPI yang hendak dicapai. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses bisnis dari Departemen Pemasaran, di mana kita harus menentukan objektif, deskriptif, dan KPI tahunannya dari Departemen Pemasaran. Nah, yang pertama ada objektif 400 juta penumpang dengan deskriptif sebagai berikut dan KPI tahunan pendapatan lebih dari 1 juta US dollar. Yang kedua ada objektif menjaga reputasi positif, deskriptif sebagai berikut dan KPI tahunan indeks reputasi lebih dari 90%. Selanjutnya ada proses bisnis dari Departemen Operasional, di mana proses bisnis Departemen Operasional juga dilakukan sama seperti Departemen Pemasaran. Kita harus mencari objektif, deskriptif, dan KPI tahunannya. Yang pertama ada objektifnya, tidak ada gangguan operasional kereta api dengan KPI tahunan keandalan proses internal lebih dari 90%. Dan yang kedua, dengan objektif tidak ada gangguan IT system dengan deskriptif sebagai berikut dan KPI tahunan tingkat keamanan IT lebih dari 85%. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua yaitu identifikasi resiko. Pada bagian ini Anda diminta untuk mengidentifikasi peristiwa risiko paling utama. Berikut dengan peristiwa risiko yang dipilih dengan memperhatikan A. Target KPI yang harus diraih, B. Konteks internal dan eksternal. Dalam identifikasi resiko, kita harus memasukkan KPI, peristiwa risiko, dan penyebab peristiwa risiko. Pada langkah sebelumnya di proses bisnis kita sudah mendapatkan 4 KPI. Tinggal kita masukkan saja KPI tersebut ke dalam kolom KPI di identifikasi resiko. Yang pertama, dengan KPI pendapatan lebih dari sama dengan 1 juta US dollar dengan peristiwa resiko pendapatan tidak mencapai yang diperkirakan dan penyebab peristiwa resiko adanya moda transportasi substitusi. Yang kedua, dengan KPI indeks reputasi lebih dari sama dengan 90% dengan peristiwa resiko berita negatif dan tidak mencapai target indeks reputasi dan penyebab peristiwa resiko berita hoax menjadi pengganggu reputasi. Yang ketiga, dengan KPI keandalan proses internal lebih dari 90% dengan peristiwa resiko kendala operasional tidak mencapai target dan penyebab peristiwa resiko hilang dan rusaknya prasarana penunjang kereta api. Yang keempat, dengan KPI tingkat keamanan IT lebih dari 85% dengan peristiwa resiko cyber attack dan penyebab peristiwa resiko sistem IT berjalan dengan tidak aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu kriteria risiko. Pada bagian ini Anda diminta untuk membuat kriteria risiko dengan cara A. Membuat pemeringkatan dampak dan kemungkinan risiko dengan memperhatikan parameter pengukuran dalam masing-masing KPI serta toleransi risiko. Pada kriteria risiko kita membuat 2 tabel, yaitu ada tabel dampak dan tabel kemungkinan, di mana tabel-tabel ini memiliki 2 kategori, yaitu skala dan keterangan. Di skala kita ada 5 tingkatan. Yang pertama, tingkatan paling rendah itu sangat rendah dinilai dengan angka 1, rendah angka 2, sedang angka 3, tinggi angka 4, dan sangat tinggi angka 5. Seperti contoh pada tabel dampak dengan keterangan deviasi dari target pendapatan kurang dari 1,5% dinilai sangat rendah dan dengan keterangan deviasi dari target pendapatan lebih dari 10% dinilai dengan sangat tinggi.
Begitupun dengan tabel kemungkinan, dengan keterangan tingkat kemungkinan terjadi resiko kurang dari 25% dinilai sangat rendah, dan tingkat kemungkinan terjadinya resiko lebih dari 75% dinilai sangat tinggi. Pada kriteria resiko terus dilakukan keempat KPI dengan membuat dua tabel, yaitu tabel resiko dampak dan resiko kemungkinan. Setelah melakukan langkah kriteria risiko, kita masuk ke langkah analisa dan evaluasi risiko. Pada bagian ini Anda diminta untuk B. Evaluasi terhadap efektivitas kendali. Dalam tahap ini Anda diminta untuk melakukan evaluasi apakah kendali berdasarkan informasi pada studi kasus telah dilaksanakan dengan efektif atau bahkan tidak ada kendali sama sekali yang dilakukan terhadap risiko yang telah diidentifikasi. C. Penentuan berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan dari masing-masing risiko yang telah teridentifikasi. Pada tabel ini diketahui ada peristiwa risiko, efektivitas kendali internal, dampak, kemungkinan, total exposure, dan tingkat risiko. Misal, peristiwa risiko pendapatan tidak mencapai yang diperkirakan, efektivitas kendali internal tidak efektif, dampaknya dinilai dengan 3, kemungkinan dinilai dengan angka 4, total exposure itu dampak dikali kemungkinan menjadi 12, tingkat risikonya middle. Mana sih kita menentukan tingkat resiko? Nah, pada soal sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai dampak itu di angka 3, yaitu kita bisa tarik lurus ke bawah. Sedangkan kemungkinan dinilai angka 4, yang itu bisa kita tarik lurus ke samping. Yang jika ditemukan titik tengahnya antara dampak dan kemungkinan itu berada di titik 0 yang berwarna kuning, yang berarti berwarna kuning itu adalah middle. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu perlakuan resiko dan pemantauan dan tinjauan. Pada bagian ini Anda diminta untuk A. Menentukan jenis perlakuan resiko dengan memperhatikan selera resiko yang telah ditetapkan. B. Menentukan rencana perlakuan sesuai dengan jenis perlakuan yang telah dipilih dan memperhatikan peristiwa resiko dan penyebabnya. C. Menentukan frekuensi pemantauan berikut frekuensi pelaporan hasil pemantauan dalam setahun terhadap pelaksanaan rencana perilaku resiko dengan memperhatikan rencana perlakuan resiko yang akan dilaksanakan. Pada tabel ini merupakan tabel langkah sebelumnya yang kita lanjutkan dengan adanya perlakuan resiko, rencana perlakuan, pemantauan dan kajian, frekuensi pemantauan per tahun, frekuensi pelaporan per tahun. Misal peristiwa resikonya yang pertama, pendapatan tidak mencapai yang diperkirakan dengan nilai dampak 3, nilai kemungkinan 4 dengan total exposure-nya 12, perlakuan resiko terima resiko, rencana perlakuan dengan perekonomian yang sudah membaik, harga tiket dapat dipertimbangkan kembali untuk menarik perhatian masyarakat dari penggunaan transportasi substitusi, pemantauan dan kajian PIC, Direktur Utama Pemantauan terhadap penetapan target, frekuensi pemantauan per tahun, bulanan, frekuensi pelaporan per tahun semesteran. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu komunikasi dan konsultasi. Pada bagian ini Anda diminta untuk menyusun rencana komunikasi dan konsultasi bagi setiap resiko yang teridentifikasi dengan memperhatikan sifat kemungkinan kejadian resiko serta rencana perlakuan resiko yang akan dilaksanakan. Rencana yang dimaksud meliputi identifikasi pemangku kepentingan yang diperlukan dikomunikasikan, media apa yang akan digunakan, dan konten akan yang disampaikan. Tabel tahap ini misalnya peristiwa resikonya pendapatan tidak mencapai yang diperkirakan dengan pemangku kepentingannya direksi atau BDO, dengan media meeting dan kontennya itu resiko yang dihadapi divisi pemasaran. Begitupun hingga ke tabel konsultasi. Cukup sekian penjelasan mengenai workbook proses manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000. Sekian dari saya, terima kasih telah memperhatikannya. Dadah.